Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Dalam hidup, kadang kita bertemu dengan berbagai ketakutan. Ada yang mampu kita kendalikan, ada yang tidak. Ada kalanya, ketakutan-ketakutan yang berlebihan itu justru yang menjadi kenyataannya. Itulah yang dialami oleh beberapa orang yang menceritakan pengalamannya pada saya. Dalam banyak kesempatan, ketika saya mengadakan kelas online, atau ketika saya mengadakan privat mentoring, privat coaching, dan privat terapi, ada begitu banyak orang yang mengalami kondisi ini, di mana ketakutan mereka justru menjadi kenyataan. Mungkin sahabat semua bertanya, kenapa seperti itu? Pada video kali ini, saya ingin mendiskusikan kenapa sih ketakutan yang sangat berlebihan itu justru menjelma menjadi kenyataan. Oke, yuk kita mulai saja. Pertama, saya ingin membuka dengan dua buah cerita. Ini satu kisah nyata yang terjadi. Pertama, ada seorang sahabat baik saya yang ia punya ketakutan yang sangat besar akan kehancuran keluarganya. Ia takut bercerai dan berpisah dengan istrinya. Dan ternyata yang terjadi itu justru apa yang sangat ia takutkan dan ia khawatirkan selama ini benar-benar terjadi. Kemudian satu cerita kedua, salah satu peserta privat program kelas mentoring yang saya adakan juga mengalami kondisi yang sama. Ia punya trauma karena sang suami pernah selingkuh. Ia sangat takut itu terjadi lagi. Setiap hari penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidaknyamanan. Bayang-bayang masa lalu itu sulit dihapus. Dia selalu curiga, dia selalu khawatir dan selalu gak percaya. Selalu ada bayang-bayang dan ketakutan kalau suamiku selingkuh lagi gimana. Dan ternyata yang terjadi itu, sang suami pun selingkuh. Mungkin sahabat semua pernah mengalami kondisi seperti itu. Punya sebuah ketakutan dan ternyata ketakutan-ketakutan itu yang terjadi. Punya sebuah kekhawatiran dan realitanya gak jauh beda dari kekhawatiran itu. Kadang kita bertanya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Ada 3 penyebabnya. Pertama, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Apakah prasangka itu positif atau negatif? Selama kita nggak mengcancelnya, itu yang terjadi. Ketakutan dan kekhawatiran itu adalah bagian dari prasangka yang kita hembuskan setiap hari. Jika itu terus disampaikan, terus diucapkan, terus kita imajinasikan, terus kita ciptakan bayang-bayangnya, kita bangun visualisasinya, maka sebenarnya itulah prasangka kita kepada Allah. Bukankah Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Maka prasangka itu yang akan tercipta. Artinya, tanpa kita sadari, kitalah yang menarik realita itu terjadi pada hidup kita. Ketakutan akhirnya menciptakan realitanya sendiri. Kondisi kedua atau penyebab kedua, kita bisa pakai teori vibrasi. Kita semua tahu bahwa kita akan menarik apa yang sama dengan kita, apa yang sevibrasi dengan diri kita. Jika vibrasi kita negatif, maka itu yang terjadi. Ketika kita terbelenggu oleh ketakutan, vibrasi kita sangat negatif. Skala kesadaran kita ada di fear, ketakutan yang berlebihan. Dan ketika itu kita biarkan terus-menerus, itu menjadi vibrasi tak sadar kita, jadi non-deliberate vibration. Atau vibrasi yang kita pancarkan tanpa kita sadari. Setiap hari itu terpancar, setiap hari itu kita bawa kemana-mana. Maka vibrasi yang terpancar tanpa kita sadari, yang terus terjadi, itulah yang pada akhirnya menarik realitanya sendiri. Perspektif ketiga yang dapat kita pakai adalah bahwa apa yang menjadi fokus kita adalah energi kita. Apa yang menjadi atensi kita adalah proses penciptaan kita. Fokus kita pada ketakutan, atensi kita pada ketakutan. Di situ kita punya imajinasi, di situ kita punya visualisasi, dan kita nggak pernah mengubahnya. Visualisasi yang diulang-ulang bahwa suami saya selingkuh, imajinasi yang diulang-ulang saya takut bercerai. Pada saat kita berimajinasi atau menyampaikan saya takut bercerai, sebenarnya kita sedang berimajinasi tentang perceraian itu. Kita membayangkan ketidaknyamanannya sebuah perceraian. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Maka 3 perspektif itu mudah-mudahan dapat memberi satu
pemahaman kenapa ini terjadi. Mungkin sahabat semua bertanya, terus gimana solusinya? Ada dua caranya teman-teman. Pertama, ubah imajinasi negatif tersebut menjadi keinginan positif. Daripada kita berimajinasi, jangan-jangan suamiku selingkuh, lebih baik ciptakan imajinasi ideal. Bayangkan suami yang sangat ideal, yang sangat baik, yang sangat setia, yang sangat penuh tanggung jawab. Daripada berimajinasi takut pada perceraian, lebih baik ciptakan keinginan membangun keluarga yang baik, yang harmonis, yang sangat berkelimpahan. Maka jangan fokus pada ketakutanmu, tapi fokuslah pada keinginanmu. Atau cara kedua, cara ini agak sulit sih. Maka bersiap dengan kondisi yang paling negatif. Ketakutan itu terjadi karena kita nggak siap. Kekhawatiran itu terjadi karena kita punya kemelekatan yang sangat tinggi. Ketika kita takut suami selingkuh, sebenarnya kita nggak siap kalau suami selingkuh. Ketika Anda takut keluarga bercerai, sebenarnya nggak siap kalau itu terjadi. Ketidaksiapan dan ketakutan itu yang kemudian menjadi bayang-bayang yang terus menghantui. Kondisinya berbeda jika Anda siap. Ini mirip seperti ketika Anda mau ujian. Anda udah belajar, Anda sudah melakukan persiapan yang sangat baik, kemudian Anda siap. Maka Anda nggak akan pernah berpikir, nanti kalau soalnya sulit gimana? Nanti kalau ini nggak gimana? Ketidaksiapan itu terjadi karena kita nggak menyiapkan diri. Maka siapkan diri untuk kondisi paling buruk. Kemudian kita berserah kepada Tuhan. Bayangin aja apa yang paling buruk. Jadi buat realita imajinatif tentang ketakutan kita. Katakanlah ketakutannya suami selingkuh. Bayangin itu benar-benar terjadi. Kemudian kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa melepaskan ini. Saya nggak bisa menolak ini. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, saya siap, saya berserah. Ya mungkin kelihatannya paradok. Tapi ketika kita benar-benar berserah dan kemudian kita pasrah kepada Tuhan, maka ketakutan-ketakutan itu bisa lenyap. Ketakutan itu ada karena kita nggak siap. Tapi ketika kita siap dengan kondisi paling negatif, maka semuanya menjadi hilang. Setelah kita bersiap dengan kondisi paling negatif itu, baru fokus pada keinginan, kembali kepada cara pertama tadi. Tapi buat teman-teman yang mungkin merasa kesulitan, sudah terjebak pada kondisi yang sangat tidak nyaman seperti ini, terjebak pada ketakutan yang terus-menerus, dan ingin lepas, saya mengundang sahabat semua bergabung pada kelas online yang kami adakan. Saya menyelenggarakan kelas online mental block terapi yang salah satu tujuannya adalah mengatasi kondisi ini, menghilangkan ketakutan yang sangat berlebihan. Atau jika sahabat semua butuh private coaching, butuh private mentoring untuk mengatasi ini, maka saya juga punya satu program, satu kelas privat yang bertujuan untuk melakukan terapi terhadap trauma dan ketakutan. Kelas ini dilakukan secara online dan dilakukan secara one-on-one. Buat sahabat yang ingin mendapatkan akses itu, informasi pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Itulah pemaparan tentang bagaimana dan kenapa ketakutan itu justru menjadi realita hidup kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.